Jelang final UEL, MU dan Spurs justru keok. Respon buruk Anfield ke CAA. Imbang, bos Forest ngamuk di lapangan. Napoli layangkan tawaran untuk Jonathan David. Di hari perpisahan, Muller malah stand up komedi. Dalam lanjutan Liga Premier pekan ke-36, Newcastle United menang 2-0 atas Chelsea. 2 gol Newcastle dicetak oleh Sandro Tonali menit 2 dan Bruno Guimaraes menit 90. Chelsea kesulitan mengejar ketertinggalan usai Nicholas Jackson diganjar kartu merah menit 35. Kemenangan ini bikin The Magpies naik ke urutan 3 klasemen sementara. Di pertandingan lain, Liverpool ditahan imbang Arsenal dengan skor 2-2. Sempat unggul lebih dulu melalui Cody Gakpo menit 20 dan Luis Diaz menit 21. Liverpool gagal mempertahankan keunggulan setelah Arsenal mengejar. 2 gol dari Gabriel Martinelli dan Mikel Merino memaksa laga untuk berakhir imbang. Tambahan 1 poin bikin Arsenal tetap berada di urutan kedua. Bergeser ke Spanyol, ada Real Betis yang berhasil meraih hasil imbang saat menjamu Osasuna. Gol Betis dicetak Juan Hernandez menit 64, lalu disamakan oleh Ante Budimir menit 75. Hasil ini membawa Osasuna naik ke urutan 10 klasemen sementara, sedangkan Betis masih stuck di urutan ke-6. Di laga lain, Athletic Bilbao menang tipis 1-0 dari Alaves. Gol bunuh diri pemain Alaves, Manuel Sanchez, jadi satu-satunya yang tercipta di laga ini. Tambahan 3 poin bikin Bilbao naik ke urutan ke-4 klasemen sementara. Sedangkan dari Serie A, Inter Milan menang 2-0 saat bertandang ke markas Torino. 2 gol Inter lahir dari aksi Nikola Zalewski menit 14 dan penalti Christian Aslani menit 49. Kemenangan ini bikin Inter menempel ketat Napoli di puncak klasemen. Sebab di pertandingan lain, Napoli justru imbang 2-2 dengan Genoa. 2 gol Napoli dicetak oleh Romelu Lukaku menit 15 dan Giacomo Raspadori menit 64. Lalu disamakan oleh gol bunuh diri Alex Meret dan 1 gol tambahan dari Johan Vazquez. Hasil ini membuat Napoli mengumpulkan 78 poin, selisih 1 gol dari Inter. Kembali ke Inggris, hasil buruk justru menghampiri kedua finalis Europa League musim ini. Manchester United dan Tottenham Hotspur. Dilansir Sky Sport, menjelang laga final, kedua tim ini justru menelan kekalahan 2-0. United kalah dari West Ham, sedangkan Spurs kalah dari Crystal Palace. Hasil ini membuat kedua klub semakin terjerembab di dasar klasemen Premier League. United di urutan ke-16 dengan 39 poin, dan Spurs di urutan ke-17 dengan torehan 38 poin. Masih seputar Manchester United, Ruben Amorim justru membicarakan soal kemungkinan dirinya dipecat usai menelan kekalahan dari West Ham United. Dilansir Fotmob, usai pertandingan pelatih asal Portugal itu malah menyarankan United untuk menunjuk pelatih baru di saat mereka akan tampil di final Europa League pekan depan. Hal itu disampaikan bukan dengan dasar yang kuat. Itu justru sebuah kepercayaan diri dari sosok Ruben. Ia meminta United untuk segera memecatnya jika dirinya tak bisa mengubah budaya dan keadaan di Old Trafford musim depan. Itu bak sebuah garansi atau janji sang pelatih kepada klub. Menghadapi Arsenal, Trent Alexander-Arnold dapat perlakuan yang tak semestinya dari sejumlah fans di Anfield. Dilansir BBC, laga melawan Arsenal adalah laga pertama CAA setelah dirinya sepakat untuk bergabung Real Madrid musim depan. Di laga yang seharusnya menjadi laga perpisahan, CAA justru diteriaki "bu" oleh para fansnya sendiri. Reaksi Anfield begitu mengejutkan beberapa pihak termasuk sang pemain. Andy Robertson bahkan menggambarkan situasi itu sebagai situasi yang tidak menyenangkan untuk Trent. Masih dari sepak bola Inggris, ada pemandangan menarik di pertandingan antara Nottingham Forest dan Leicester City yang berakhir imbang 2-2. Dilansir Sky Sport, imbang bukan hasil yang diinginkan oleh sang pemilik, Evangelos Marinakis. Menurut laporan, setelah laga, Marinakis langsung turun ke lapangan dan menghampiri pelatih Forest Nuno Espirito Santo. Bos besar mengekspresikan kekesalannya kepada Nuno. Menurutnya sepak bola adalah soal emosi dan di laga semalam, dirinya memiliki banyak emosi untuk diluapkan. Forest harusnya bisa menang dan mengamankan zona Liga Champions, bukan memperjuangkan slot Conference League atau Europa League.
Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol untuk melihat Real Madrid yang lagi-lagi tak berkutik di hadapan Barcelona. Dilansir 90min, laga El Clasico terakhir musim ini berjalan sangat seru. Madrid sebetulnya unggul cepat melalui 2 gol Kylian Mbappe di awal laga. Namun Barcelona berhasil mengembalikan keadaan menjadi 4-2 sebelum turun minum. Babak kedua, intensitas permainan Barca sedikit menurun, namun itu tak bisa dimanfaatkan oleh Madrid. Kylian Mbappe hanya mencetak 1 gol lagi dan laga berakhir dengan skor 4-3. Dengan begini, 4 pertemuan Madrid dan Barca musim ini semuanya dimenangkan oleh La Blaugrana. Setelah menang dari Real Madrid semalam, Barcelona hanya membutuhkan 2 poin tambahan untuk mengunci gelar La Liga musim 2024-25. Itu artinya, Barca hanya butuh 1 kemenangan lagi di laga melawan Espanyol minggu depan. Namun kondisi Barcelona justru sedang mengkhawatirkan. Di ambang gelar juara, Barca justru alami krisis pemain belakang. Dilansir Football Espana, opsi di lini belakang semakin menipis karena Inigo Martinez terkena sanksi larangan bermain. Martinez menerima kartu kuning kelimanya di La Liga musim ini saat melawan Real Madrid. Di sisi lain, Pau Cubarsí dan Alejandro Balde kondisinya masih abu-abu. Spanyol sudah, kini kita akan membahas Serie A. Dimulai dari Napoli yang kabarnya sudah melayangkan tawaran untuk striker Lille, Jonathan David. Dilansir Football Italia, Napoli sudah memberikan tawaran resmi kepada sang pemain untuk mendapatkannya dengan status bebas transfer musim panas nanti. Napoli ingin segera menyegel kesepakatan dengan David, sebab Napoli paham betul bahwa David juga diincar oleh banyak klub top Eropa. Direktur olahraga Napoli, Giovanni Manna, sudah bertemu dengan agen David. Pembicaraan terlihat positif, tapi harus ada pembicaraan lebih lanjut soal persyaratan pribadi. Sementara itu, striker buangan Napoli yakni Victor Osimhen kabarnya sudah memutuskan masa depannya. Dilansir Football Italia, striker asal Nigeria itu kabarnya sudah memberikan lampu hijau untuk Juventus agar bisa mendekatinya. Namun sebelum itu, Osimhen meminta Juve untuk meminta izin ke Napoli terlebih dahulu, karena mau bagaimanapun dirinya masih milik Napoli. Di sisi lain, Napoli tidak akan semudah itu melepaskan pemainnya ke rival. Kabarnya I Partenope akan menuntut biaya lebih dari 75 juta euro jika Juve mau mendatangkan Osimhen. Inter Milan dikabarkan terbuka untuk melego beberapa pemainnya di musim panas mendatang. Menurut cuitan Fabrizio Romano, Inter menilai bahwa lini depan mereka terlalu gemuk. Maka dari itu Inter akan lepas 2 pemain depan. 2 pemain itu antara lain Joaquin Correa dan Marco Arnautovic. Hal itu sudah dikonfirmasi oleh pihak Inter. Kedua pemain itu juga akan habis kontrak pada Juni mendatang. Dengan begitu, Inter akan membiarkan keduanya pergi dengan status bebas transfer. Mampir sebentar ke Jerman, ada yang menarik di hari perpisahan Thomas Muller. Dilansir situs resmi Bayern Munchen, usai mengangkat trofi Bundesliga, Muller justru melempar beberapa lelucon di tengah-tengah puluhan ribu fans yang memadati Allianz Arena. Layaknya seorang komika, Muller menceritakan sebuah lelucon yang menariknya justru bergenre dark comedy. Seorang ayah sekarat di rumah, 3 anaknya berada di samping kasur, lalu tercium aroma kue favorit sang ayah yang sedang dimasak ibu mereka. Ayahnya bilang, "Nak, ambilkan kue favoritku itu. Ini bisa jadi permintaan terakhirku." Tapi anak itu kembali dari dapur tanpa membawa kue. Ayahnya bilang, "Apa yang terjadi?" Anaknya jawab, "Kata ibu itu kue untuk nanti setelah pemakaman." Begitu katanya. Ada-ada saja ini Bang Muller. Dari Jerman, kita kembali ke Indonesia untuk mendengar kabar yang cukup mengecewakan dari BRI Liga 1. Dilansir Detik, supporter Arema FC seperti tak pernah belajar dari tragedi Kanjuruhan terbaru. Mereka berulah dengan melempari batu bus yang membawa tim tamu Persik Kediri. Di laga yang dimainkan di Kanjuruhan yang baru saja direnovasi, Arema kalah 3-0 dari Persik. Selama perjalanan keluar, bus Persik yang jadi sasaran kebrutalan supporter tuan rumah dengan lemparan batu. Padahal, sebelum pertandingan, seluruh pemain Persik mengadakan doa bersama dan penghormatan kepada korban tragedi Kanjuruhan beberapa tahun lalu. Doa tulus itu justru dibalas dengan lemparan batu. Miris. Kabar buruk juga datang dari tim nasional Indonesia. Kemenangan atas Bahrain kemarin ternyata mengingatkan luka bagi Indonesia. Kemenangan itu harus dibayar mahal dengan sanksi FIFA. Dilansir bola.net, FIFA menganggap ada ujaran xenofobia yang dilakukan supporter Indonesia dalam laga tersebut. Tindakan itu dianggap melanggar prinsip kesetaraan dan anti-diskriminasi. PSSI mendapat denda hampir 400 juta rupiah dan pengurangan kapasitas penonton dalam laga kandang selanjutnya. Kabarnya pengurangan kapasitas akan mencapai 15%. Meski begitu, PSSI sedang mencari cara agar GBK tetap dibuka penuh saat menjamu Cina beberapa pekan mendatang.
5 tahun itu. Bagi Malouda, The Blues lebih baik membayar penalti senilai 5 juta pound daripada mempermanenkan Sancho yang tidak kunjung konsisten. Malouda skeptis dengan masa depan jebolan Akademi Manchester City itu jika bertahan di Stamford Bridge. Usai membawa Olympique Marseille kembali ke kancah Liga Champions musim depan, nama Roberto De Zerbi langsung direkomendasikan oleh Fabio Paratici kepada Tottenham Hotspur sebagai kandidat suksesor Ange Postecoglou. Menurut Tribal Football, Paratici sudah menghubungi Dani Levy untuk menawarkan rekan senegaranya itu menjadi pelatih baru The Lily-Whites. De Zerbi dianggap tak perlu adaptasi yang lama dengan Spurs, berkat pengalamannya di Inggris bersama Brighton. De Zerbi juga masih belum pasti akan bertahan di Paris seusai perselisihannya dengan para pemain Marseille. Dari Manchester, Sir Jim Ratcliffe membuat para staf Manchester United mengamuk karena tak memberikan tiket gratis menonton final Europa League di Bilbao. Mengutip dari Daily Mail, bos Ineos itu tidak melakukannya karena ia mempertahankan kebijakan penghematan keuangan United. Jelas saja, sejumlah 900 orang staf United kesal dengan keputusan Ratcliffe yang tak seperti Spurs karena Spurs memberikan tiket gratis pada 700 orang stafnya. Demi memperkuat kedalaman skuad di Premier League musim depan, Leeds United rela memecahkan rekor transfer mereka dengan mendatangkan Kaumihin Kelleher dari Liverpool. Mengabarkan dari Yahoo Sport, Leeds siap memasang pria asal Republik Irlandia sebagai pilihan utama di bawah Mister Gawang. The Peacock meyakini kalau Kelleher perlu diberi menit bermain yang reguler di pentas Premier League. Harga pasar sang pemain ada di kisaran 30 hingga 40 juta pounds. Saat ini rekor pembelian termahal Leeds masih dipegang Jorginho Rutter yang bergabung dengan harga 35,5 juta pounds. Pindah ke Spanyol, tim pemandu bakat Real Madrid baru saja menemukan talenta muda yang digadang-gadang menjadi the next Cruz. Melaporkan dari Tribal Football, Madrid telah menyetujui kesepakatan untuk merekrut Leo Westin yang baru berusia 16 tahun dari Las Palmas. Darah muda ini berposisi sebagai gelandang, tapi ia juga dapat bermain di posisi bek tengah. El Real punya harapan besar terhadap Westin yang berkebangsaan Swedia itu karena punya gaya bermain yang mirip dengan Cruz. Nantinya Westin akan ditempatkan terlebih dulu di tim U17 Madrid. Sebagai salah satu pemain yang berharga musim ini, membuat Wojciech Szczesny jadi idola di hati fans Barcelona, bahkan Hansi Flick. Melansir dari Tribal Football, Flick senang bisa menggunakan jasa kiper Polandia itu di formasinya. Bagi Flick, mantan kiper Arsenal itu punya kualitas yang cocok dengan skema tim dan dikenal sebagai pribadi yang menyenangkan di ruang ganti. Meski Marc-Andre ter Stegen sudah sepenuhnya fit, Flick sangat ingin Szczesny memperpanjang masa tinggalnya hingga beberapa musim lagi di Catalan. Beralih ke Jerman. Setelah menunggu selama 7 tahun lamanya, Hamburg SV akhirnya bisa kembali ke habitat aslinya alias Bundesliga musim depan. Mengutip dari BBC, kepastian promosinya Hamburg didapat setelah melumat habis 6-1 di kandang sendiri. Dengan hasil itu, juara 6 kali Bundesliga itu jadi tim pertama yang naik kasta mengungguli FC Köln. Suasana Volkspark Arena mendadak pecah dengan fans yang berhamburan ke lapangan untuk selebrasi. Terbang ke Portugal. Penentuan juara Liga Portugal musim ini harus ditentukan di pekan terakhir setelah 2 tim teratas klasemen yakni Benfica dan Sporting CP bermain imbang kala bertemu di Estadio da Luz. Menurut El Equipe, hasil 1-1 dalam laga itu membuat poin kedua tim kini sama-sama punya 79 poin. Kendati demikian, Sporting masih nangkring di urutan pertama karena unggul jumlah gol dari Benfica. Juara Liga baru bisa diketahui saat pekan 34 dengan Sporting akan menjamu Vitória Guimarães, sementara Benfica akan bertamu ke Markas Braga. Kembali ke sepak bola Nusantara. Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia atau APPI turut menyoroti sanksi larangan bermain selama setahun yang diterima pemain PSM Makassar Yuran Fernandes.
Sebagai tindak lanjut, mereka akan melaporkan Komite Disiplin PSSI kepada FIFA terkait hukuman tersebut. Mengabarkan dari Bola Sport, Ahmad Jufrianto selaku Wakil Presiden APPI berpendapat bahwa hukuman tersebut akan mengancam kebebasan berpendapat para pemain. Rencananya APPI berupaya melaporkan hal ini ke FIFA demi mencari keadilan untuk Yuran. Masih berkaitan dengan hukuman kepada Yuran Fernandes, PSM Makassar mengatakan kalau putusan yang dijatuhkan PSSI kepada pemainnya itu tidaklah adil. Mengabarkan dari CNN Indonesia, pelatih juga Eja Bernardo Tavares menyebut kalau yang disampaikan Yuran murni opini kepada kinerja pengadil lapangan yang dianggap tidak memberikan rasa keadilan. Oleh karenanya, ia tidak pantas untuk dihukum seperti itu. Tavares bahkan heran karena selama meniti karir sebagai pelatih, baru kali ini menemui hukuman yang aneh seperti ini.